Salam hormat kepada Bante, Suhu, Romo Ramani, serta para upasaka-upasika yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita berdiskusi tentang bagaimana kita bisa menyelami kebenaran. Bapak, Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, menyelami kebenaran bukan butuh waktu 1-2 hari atau mungkin 1-2 jam saja, tetapi butuh perjalanan panjang dalam kehidupan kita. Tentu adalah langkah yang bijaksana bila kita mau mengupas kitab suci lalu mempelajarinya dengan bijaksana. Bagaimana kita bisa memperoleh hal itu? Kita bisa dapatkan dari berdiskusi dengan para arif bijaksana, kepada para biksu, para biku, para bante, Romo Ramani, atau mungkin upasaka-upasika yang telah banyak menyelami Buddha Dharma. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya coba angkat dari sebuah kitab suci Dhammapada syair 11. Mereka yang menganggap ketidakbenaran sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran keliru seperti itu tak pernah dapat menyelami kebenaran. Artinya apa? Dia menganggap ketidakbenaran sebagai sebuah kebenaran. Apa itu ketidakbenaran? Ketidakbenaran yang pada umumnya terjadi dalam hal yang bertentangan dengan Dharma. Misalnya, berbuat baik itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Berbuat buruk itu tidak akan mendatangkan penderitaan. Ini sebuah ketidakbenaran, ya. Karena apa? Karena berlawanan dengan hukum kesunyataan. Di mana hukum kesunyataan mengajarkan? Hukum kesunyataan mengajarkan berbuat baik akan memperoleh kebahagiaan, berbuat buruk akan mendatangkan penderitaan. Bapak, Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, memang kalau kita lihat sekilas dalam kehidupan nyata, saya sudah banyak berbuat baik. Kenapa kok tidak bahagia? Apakah hukum alam ini tidak adil? Apakah hukum karma tidak memihak pada saya? Saya sudah banyak berbuat baik. Kenapa nggak bahagia? Saya sudah banyak belajar. Kenapa nggak pandai? Saya sudah banyak bermurah hati. Kenapa saya nggak kaya raya? Stop. Karena apa? Karena banyak karma-karma penghalang dari buah karma buruk yang lampau. Artinya apa? Karma baik kita belum sempat berbuah. Yang berbuah lebih dahulu adalah karma buruk yang pernah kita perbuat. Jadi, hilangkan itu. Jangan berpikir, kok hukum karma tak adil. Saya sudah banyak berbuat baik, hidupnya gak bahagia. Sementara orang lain hidup dari kejahatan kok bahagia. Jangan berpikir sempit. Hukum ini adil. Kita lihat bagaimana dengan alam.
Alam sekarang ini kita lihat begitu banyak pancaroba, perubahan, ya, begitu drastis. Kenapa? Kita kenal yang namanya panca niyama, hukum tertib kosmis, di mana kesemuanya kelima faktor tadi saling mempengaruhi. Yaitu apa? Kama niyama berpengaruh terhadap utuk niyama, pica niyama, cita niyama, dhamma niyama. Ya, kita tak perlu banyak teori. Kita lihat bagaimana ketika kita manusia merusak alam, memotong hutan, menggunduli hutan dengan sembarangan untuk kesenangan kita, untuk keuntungan pribadi. Kita menggali budidaya alam sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan ekosistem. Bagaimana? Alam rusak. Kita buang sampah sembarangan. Di selokan-selokan, di sungai-sungai, di laut-laut. Akhirnya apa? Sampah yang banyak. Ini menghambat aliran. Oleh karenanya, Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, cobalah kita bertindak sesuai dengan alam. Alam ingin kita hidup dengan selaras. Kita ingin alam ini mendukung kita, tetapi kitanya nggak mendukung alam. Bagaimana? Ya, inilah problem manusia karena dari dirinya sendiri, karena dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin dalam dirinya, bukan pihak lain. Siapa yang akibatnya menanggung derita? Manusia juga. Pak, kan dia yang berbuat, dia yang merusak alam. Kenapa kita harus menanggung? Kita pun merupakan bagian dari manusia yang ikut terlibat di dalamnya. Oleh karenanya, sebagai manusia, kita harus menjaga lingkungan kita. Minimal kita bisa merawat alam dengan baik. Cobalah tata hati kita, tenangkan batin kita. Ucapan-ucapan yang keluar pun dengan sopan, dengan baik. Tindakan dengan baik, selaras dengan alam. Alam akan mendukung kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, alam akan mendukung. Ya. Hargailah. Tingkah laku kita harus menyesuaikan dengan alam. Semoga saling harga menghargai ini terciptalah kerukunan, kedamaian, dan keselarasan dengan alam. Kenapa? Karena kita mau belajar menyelami kebenaran. Semoga kebenaran ini akan terbuka dan kita bisa melihat apa adanya. Berbuat baik pasti mendatangkan kebahagiaan. Berbuat buruk pasti menghasilkan penderitaan. Bila karma baik kita belum berbuah, walaupun kita sudah banyak menanam, kondisikanlah agar karma baik, karma kebahagiaan akan kita petik. Bila kita memperoleh karma buruk, sadari, oh ini bagian karma yang harus saya petik. Lalu netralisir, kurangi akibat karma buruk dengan banyak-banyak berbuat baik. Semoga kebahagiaan akan selalu menyertai kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.